Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat tarawih dan diakhiri salat witir berjamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas kemudahan-kemudahan yang Allah juga berikan kepada kita semuanya. Sungguh dengan nikmat Allah dan dengan kemudahan dari Allah, kita mampu menjalankan ketaatan-ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang sudah kita jalankan, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan kita tutup dengan sholat witir secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh begitu banyak, maka kita harus senantiasa bersyukur kepadanya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat itu satu persatu. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekali-kali jika engkau akan menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menentukan jumlahnya. Dan salah satu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita semuanya, di antara nikmat-nikmat agung lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita umur panjang untuk bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan, bulan yang dinanti-nanti oleh kaum mukminun. Maka orang-orang yang beriman sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa seperti doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Dan Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita. Kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Karena begitu banyak di antara orang-orang di sekeliling kita yang sudah tidak dapat menikmati berjumpa atau bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin di antara keluarga kita, mungkin di antara tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, atau teman kita, yang mereka sudah tidak dapat menikmati berjumpa dengan bulan Ramadan karena Allah telah panggil mereka
sebelum datangnya Ramadan kembali. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian, kita gunakan kesempatan pada Ramadan kali ini, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, kita memaksimalkan ketaatan kepada Allah, puasa, tilawatul Quran, dan amalan-amalan soleh lainnya. Karena kita tidak tahu Ramadan besok, Ramadan lusa, kita bisa bertemu kembali dengannya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ramadan, para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan istimewa dan bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan Allah muliakan, Allah berikan keutamaan di dalamnya. Di antara keutamaan dan kemuliaan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa ketika bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, pengkhususan perintah puasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa keagungan ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, atau ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang muslim, tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuk ibadah puasa ini menjadi salah satu rukun Islam di antara rukun-rukun Islam lainnya. Maka barang siapa yang ia tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur syar'i, maka bisa jadi ia akan batal keislamannya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ibadah puasa Allah akan berikan balasannya secara langsung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah berkata, sesungguhnya semua amalan manusia adalah miliknya sendiri, kata Allah, kecuali puasa, ia adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku yang akan memberikan balasannya. Maka penegasan Allah yang menisbatkan bahwa puasa adalah milik Allah dan Allah lah yang akan memberikan pahalanya, maka ini menunjukkan satu tanda bahwa puasa adalah ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang hari dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keutamaan dan kemuliaan Ramadan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pedoman manusia yang sempurna, yang detail, rinci, tanpa amandemen sedikit pun. Maka itu adalah kemuliaan dari kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka di antara kemuliaan dan keutamaan Ramadan yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam pada bulan Ramadan yang malam itu melebihi 1000 bulan. Malam itu kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas perintah Allah menyelesaikan urusan-urusannya di dunia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan malam itu sampai terbitnya fajar. Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam akhir, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam-malam ganjil. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar diturunkan pada malam terakhir, 10 malam terakhir di antara malam-malam ganjil. Dan semoga kita bisa meraih malam-malam Lailatul Qadar tersebut sehingga kita mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan yang lainnya, bahwasannya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Dengan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu ampunan yang seluas-luasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang ia berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ampunan dari dosa-dosanya yang telah lampau. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka peluang ampunan, pintu ampunan yang seluas-luasnya pada bulan Ramadan. Demikian beberapa keutamaan dan kemuliaan pada bulan Ramadan, dan semoga kita dapat meraih keutamaan dan kemuliaan tersebut sehingga kita mendapatkan berkahnya Ramadan, kita mendapatkan ampunannya Allah, kita mendapatkan pahala yang banyak dalam Ramadan ini, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.